Jadi tali bambu apus giri ini sebenarnya perluasan dari menu baling. Menu baling itu adalah menulis dengan mulut dan baca dengan telinga. QR code ini dicetak dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tempel di situ. Lalu siapapun yang punya HP bisa scan, lalu langsung akan masuk ke link di mana anak-anak atau guru atau siapapun yang melakukan penulisan dengan tali bambu apus giri ini meletakkan alamat tulisannya secara online. Halo Sobat Pendidikan, ketemu lagi dengan saya Prima di RTL, Ruang Tanpa Lobi. Ruangnya BPPMP Provinsi Jawa Tengah untuk ngobrolin segala hal yang berhubungan dengan pendidikan. Nah Sobat Pendidikan, hari ini saya sudah kedatangan narasumber ini, Bapak Dr. Mampuono SPD MKom. Beliau merupakan wali wilayah dari Kota Semarang sekaligus Widya Prada BPPMP Provinsi Jawa Tengah. Beliau juga merupakan juara nasional 7 kali dan juara Jawa Tengah 1 kali di bidang IT dan merupakan juara guru inovatif Asia Pasifik tahun 2008. Beliau juga merupakan penulis, penemu dan sekjen IGI Ikatan Guru Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2001. Langsung yuk kita kenalan dengan beliau. Pak Mampuono, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mbak Prima sehat juga ya? Iya, alhamdulillah. Saya tertarik sekali nih Pak sama obrolan kita hari ini. Tali bambu apus giri ini merupakan implementasi literasi produktif bersama dalam pembuatan pustaka digital mandiri ya Pak ya? Iya. Sebenarnya konsep dari tali bambu apus giri ini seperti apa Pak? Ya baik Mbak Prima ya, mungkin kita memulainya dari era ini era digital dan banyak sekali sekolah atau masyarakat yang berusaha untuk bagaimana mengimplementasikan literasi. Sementara lingkungan kita yang memang digital ini sangat dekat dengan hal-hal yang akan memudahkan kita berliterasi. Nah, salah satunya saya mencoba create satu katakan strategi ya, atau metode untuk meningkatkan literasi yang saya beri akronim tali bambu apus giri. Tali itu implementasi literasi produktif bambu apus bersama dalam pembuatan pustaka giri digital mandiri. Agak panjang memang. Ini mengacu pada aktivitas literasi di banyak satuan pendidikan yang cenderung ke reseptif. Jadi literasi itu membaca, kemudian mendengarkan, itu cenderung reseptif, tapi ketika sudah mulai berbicara dan menulis, itu produktif. Dan kita bidik itu, misalnya begini nih, di sekolah-sekolah itu kan banyak piala. Piala itu kan selama ini jadi saksi bisu. Jadi dia itu cara memperolehnya dengan usaha yang luar biasa. Bagaimana hari itu anak-anak dengan tim bola volinya menyelesaikan pertandingan sehingga dapat piala tersebut dan diletakkan di etalase dan diam 1000 bahasa. Nah ini sebenarnya contoh-contoh bukan hanya piala saja, misalnya di SMK itu karya anak-anak, kalau saya kunjungan ke SMK itu ada berupa mesin apakah atau pakaian atau produk-produk portfolio mereka itu sebenarnya luar biasa, tapi hanya saksi bisu saja. Nah dengan tali bambu apus giri ini, hal-hal yang semula jadi saksi bisu itu bisa menjadi saksi berbicara. Caranya kayak gimana itu Pak? Nah, jadi sebenarnya sangat sederhana sekali nih. Saya kasih contoh misalnya piala. Piala ini ada pelakunya kan untuk memperolehnya, ada guru yang melatih timnya, kemudian ada siswa yang menjalaninya. Nah, mereka itu bisa dijadikan sebagai narasumber untuk menuliskan kisah mereka. Jadi mereka kita panggil, kita suruh berbicara, karena dengan pendekatan tali bambu apus giri ini, berbicara itu berarti menulis. Karena kita nanti akan menggunakan satu metode namanya metode menemu baling, menulis dengan mulut dan membaca dengan telinga.
yaitu memanfaatkan mesin speech to text dan text to speech. Nah, di Tali Bambu Hapus Giri ini berarti guru siswa kita undang, mereka berbicara, lalu apa yang mereka ucapkan itu kita ubah dengan menjadi teks. Jadi dengan satu aplikasi yang mengubah speech menjadi teks, apa saja yang mereka bicarakan itu akan menjadi hasil literasi produktif yang berupa tulisan. Nah, lalu dengan ya kalau saya biasanya menganjurkan menulis itu dengan pendekatan berbasis proses, mulai dari pre-writing, kemudian draftingnya yang undang orang untuk ngomong, gitu kan? Kemudian diedit, di-revise, baru kemudian dipublish. Jadi kisah mereka kemudian digabung dengan foto atau video, masuklah ke ranah online. Nah, ranah online ini setiap sesuatu yang berada di ranah online itu kan ada alamatnya. Alamat linknya ini kemudian di-capture, diubah menjadi QR code, quick response code, kode respon cepat. Itu dicetak, tempel pada piala, maka siapapun orang yang datang, scan, langsung masuk ke YouTube, langsung masuk ke blog, langsung masuk ke website, dan seterusnya. Di mana dengan satu sentuhan saja, dia akan, teks yang ada di sana itu akan berubah menjadi suara ketika kita koneksikan dengan aplikasi text to speech. Jadi tahu ceritanya ya Pak, itu piala didapatkannya dengan cara apa gitu ya Pak. Dan semudah itu, dan itu adalah hasil kerjasama antara guru, siswa gitu ya, menghasilkan literasi produktif. Sesederhana itu. Gitu. Itu Tali Bambu Hapus Giri. Gitu. Terus gini Pak, apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk membuat pustaka digital ini Pak? Ya, jadi sederhana saja. Jadi satu itu adalah aplikasi untuk mengubah suara menjadi teks. Tentu device-nya ada HP gitu ya. HP gitu ya. Kalau HP sekarang dikoneksikan dengan Google Assistant, kita cuma ngomong buka speech to text gitu ya. Dia langsung buka kan gitu kan. Sesederhana itu kan. Itu speech to text, mengubah kata-kata menjadi teks. Lalu setelah dengan pendekatan itu tadi, pendekatan proses tadi, edit, revise gitu kan, selesai, diupload. Nah, supaya bisa berbicara, itu berarti harus ada aplikasi untuk mengubah teks menjadi suara atau text to speech. Nah, kalau kita aplikasi-aplikasi sekarang, contoh kalau kita pakai Microsoft, yang dipakai secara umum Microsoft Edge itu kan ada huruf A di bawah itu, kalau diklik titik 3, dipencet dia langsung membacakan sesuai dengan bahasa yang kita pilih. Nah, itu kan berarti sudah membacakan apa yang ada di situ kan gitu. Terus kemudian selain text to speech, speech to text, yang kita butuhkan adalah pengubah link menjadi QR code. Itu online banyak sekali kan, QR code developer, QR code creator, dan seterusnya itu banyak. Atau cari aplikasinya. Terus kemudian alat untuk membaca QR code itu bisa pakai Google Lens, bisa pakai QR code reader, banyak sekali aplikasi di situ. Langsung masuk ke sana. Udah, saya pikir itu aja, sama printer untuk ngeprint itu QR code-nya, itu semacam itu. Nah, tadi kan Pak Mampu sempat menyinggung sedikit nih tentang menemu baling ya Pak ya. Sebenarnya menemu baling itu konsepnya kayak gimana sih Pak? Ya, jadi Tali Bambu Hapus Giri ini sebenarnya perluasan dari menemu baling. Menemu baling itu adalah menulis dengan mulut dan baca dengan telinga. Sekali lagi itu sebenarnya sejarahnya gitu ya. Sejarahnya itu tahun 2007 saya menemukan satu mesin yang dia bisa membaca bahasa Inggris dan bahasa Spanyol ya. Setiap teks apapun jumlahnya masukkan di situ dibaca oleh mesin tersebut, dan kemudian saya coba bahasa Indonesia, bisa nggak nih ya, iseng saya masukkan. Ternyata bisa, A, I, U, O-nya benar, oke, tapi memang actionnya agak aneh. Terus perkembangan text to speech itu kan semakin kesini semakin canggih. Google itu sudah jadi aplikasi gratis yang menyediakan itu dan seterusnya. Akhirnya tahun 2016 itu saya menggagas ide bagaimana menggabungkan antara text to speech dan speech to text ini menjadi satu metode namanya menemu baling. Nah, pada saat itu saya juga menciptakan aplikasi sendiri, saya letakkan di
Google Play Store dan dipakai teman-teman seluruh Indonesia. Bahkan sudah waktu itu tahun 2018 awal itu Januari itu kita memecahkan rekor muri menulis tercepat terbanyak dengan menggunakan metode menu baling. Kalau kita googling tanya metode menu baling itu apa, pasti langsung dijawab oleh mesin ini ya. Sama dengan kita tanya siapakah Mampuono, itu pasti langsung dijawab kan gitu. Karena banyak digital track-nya di sana. Nah, ya setelah menu baling ini dikenal oleh teman-teman, bahkan kita pernah mengundang 1.000 orang penulis baru dengan menggunakan metode menu baling ini ke Perpusnas. Waktu itu saya masih Sekjen IGI dan kita ada kerjasama dengan Perpusnas, mengundang guru-guru seluruh Indonesia yang menulis dengan metode ini ke Jakarta. Dan kita memang kayaknya harus push bahwa dengan cara-cara yang mudah sebenarnya kita bisa berliterasi, dan literasi itu ketika literasi itu produktif, for instance kita menulis sesuatu nih, nulis cerpen, nulis puisi, nulis pantun, ketika orang baca itu dan apresiasi, kita cenderung untuk menulis lagi. Dan literasi produktif ini memacu orang untuk membaca lagi, sehingga yang terjadi adalah kita membaca, kita ada produk kita, kemudian produk diapresiasi, kita baca lagi dan seterusnya untuk meningkatkan diri dan seterusnya. Tapi kalau membaca saja stop gitu ya. Misalnya kita ingin gerakan literasi sekolah itu kan ada 3 levelan. Satu itu pembiasaan, yang kedua itu adalah pengembangan, yang ketiga pembelajaran. Tapi biasanya berhenti pada pembiasaan yang baca 15 menit sustained silent reading ini, dan ini biasanya ya berhenti sampai situ. Tapi ketika guru-gurunya melakukan aktivitas literasi produktif, ya mereka itu dan siswanya melaksanakan apa yang saya sebut tali bambu hapus giri, saya yakin literasi ini akan berkembang pesat. Maka ini yang saya coba soundingkan, saya coba ya informasikan kepada teman-teman bagaimana literasi sangat mudah ini bisa dilakukan. Bahasa saya, siapapun yang dia bisa mendengar pasti bisa membaca, siapapun yang bisa berbicara pasti bisa menulis. Walaupun dia itu buta huruf maupun buta sungguhan. Kan teknologi sangat memungkinkan gitu ya. Dan saya biasanya quote saya itu begini, ide-ide terbaik kita, kata-kata terbaik kita, dan best practice kita itu hanyalah uap yang lenyap di udara, soalnya kita menuliskannya. Dan menulislah dengan mulut dan membacalah dengan telinga karena zaman memungkinkannya. That's it. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih Pak. Gimana sih sebenarnya cara kerja untuk membuat pustaka digital ini sampai menjadi produk jadi itu tadi Pak? Ya, ini sebenarnya gambaran tadi ya, simpulan lah ini sebenarnya pertanyaan. Jadi misalnya nih kita yang mau kita jadikan objek untuk proyek kita itu apa? Misalnya piala atau misalnya apa itu tanaman atau mungkin ya segala barang dulu ya, Pak, yang ya di sekeliling sekolah gitu kan. Pilih yang kira-kira anak-anak itu bisa mendeskripsikan gitu kan. Jadi ya tentu untuk mendeskripsikan sesuatu ini kan mungkin butuh 1-2 kali untuk pembiasaan ya. Artinya oh ini bagus, barang ini bagus, kayak daun ini di depan saya ini berada dalam pot ini kayaknya usianya cukup lama ini karena akarnya itu kelihatannya lumayan banyak memenuhi pot yang terbuat dari gelas transparan, dan tampaknya tanaman ini tumbuh dengan subur. Kalau dilihat jenis tanaman ini jenis apa gitu dan seterusnya, mungkin dia bisa mengacu ke catatan tertentu ya. Nah, jadi objeknya apa dulu? Objek, terus kemudian kalau mungkin kaitannya dengan piala itu lebih ke event ya, lebih ke news gitu ya. Jadi mungkin yang dituliskan di situ bukan deskripsi tapi lebih ke news yang butuh ini 5W 1H atau saya ada aplikasi namanya Asikadamba, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. Itu dikembangkan dari situ misalnya seperti itu, atau apapun ya, cenderung ini memang deskripsi. Undang anak, undang guru, udahlah cerita di situ apa. Saya kira gitu ya, itu yang jadi objek. Misalnya yang tumbuh-tumbuhan, selama ini kan adiwiyata itu hanya tumbuhan di capture
namanya saja. Nah, tapi ketika dengan tali bambu hapus kiri ini undang siswa gitu ya untuk mendeskripsikan itu, kemudian tumbuhan ini nanti termasuk jenis apa dan seterusnya. Mungkin di pre-writing-nya sudah anak-anak sudah menyiapkan apa ya, belajar dulu lah nyari di Wikipedia atau nyari di mana tentang gambar atau pohon yang mau dideskripsikan. Setelah itu barulah berbicara drafting ya untuk mengubah teks suara menjadi teks, kemudian diedit revise, selesai, siap dipublishkan, publish ya, publish online, kemudian alamatnya di capture, dijadikan QR code, cetak. Kalau di tali apa itu di Adiwiyata itu ya bukan hanya tulisan, berarti QR code ini dicetak dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tempel di situ. Lalu siapapun yang punya HP bisa scan, lalu langsung akan masuk ke link di mana anak-anak atau guru atau siapapun yang melakukan penulisan dengan tali bambu hapus kiri ini meletakkan alamat tulisannya secara online. Setelah itu ya kalau ingin mendengarkan ya agar jadi saksi berbicara gitu ya, ya tinggal klik di situ ada ngirim kemana, ke Voice Loud Reader misalnya aplikasi yang digunakan. Udah dia langsung bicarakan dari A sampai Z. Kita tinggal dengerin saja. Selesai. Kalau ini ada banyak sekali objek yang dideskripsikan oleh siswa dan guru, maka semua tempat bisa menjadi reference atau pustaka digital yang dibuat secara mandiri oleh anak-anak dan guru. Seperti itu kira-kira konsepnya. Iya. Terakhir nih Pak, ada nggak yang mau disampaikan ke sobat pendidikan supaya mereka mau berinovasi misalnya? Monggo Pak. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman mungkin adik-adik pembelajar ya, masyarakat gitu ya, bahwa yang menjadikan sebuah bangsa besar itu adalah tingkat literasi mereka ya, literasi, numeracy tentu saja gitu ya. Dan untuk berliterasi hari ini kalau kita ingin membaca sebanyak-banyaknya, bahkan dalam kita sambil memejamkan mata atau kita tiduran, kita sambil nyetir atau kita kemanapun gitu ya, tidak hanya membaca bahkan menulis itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi speech to text dan text to speech. Itu teknologi yang sangat dekat dengan kita, ada di HP kita setiap hari bersama dengan kita. Jadi percayalah ketika Anda itu membaca sebanyak-banyaknya, maka Anda akan punya banyak khazanah ilmu yang siap untuk diimplementasikan, dituliskan, untuk di-share kepada yang lain, sehingga manfaat sebesar-besarnya bisa diperoleh dari situ. Sayyidina Ali mengatakan, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Maka saya gunakan kata tali dalam tali bambu hapus kiri itu ya, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Dan yang agak lebih menohok itu adalah Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu seperti berburu binatang liar ya. Maka ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat. Adalah sebuah kebodohan jika kijang liar yang sudah tertangkap itu kalian lepaskan begitu saja. Dan ternyata bahwa literasi itu adalah bukan hanya kewajiban duniawi ya. Kalau kita melihat pesan-pesan ketuhanan gitu ya, itu menyebutkan ya, kalau kita yang muslim ayat 1 itu adalah kita iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi nomor 1 membaca. Ayat keempat, alama bil qalam ya. Ajarkan ya dengan tulisan ya, dengan pena, dengan kolam. Jadi sebenarnya menulis dan membaca ini adalah untuk kesejahteraan manusia, untuk kemajuan manusia ya. Bayangkan seandainya pesan-pesan baik itu pesan ketuhanan maupun ilmu pengetahuan itu hanya diceritakan lewat lisan. Itu saya sering guyon itu Bandung Bondowoso dengan cerita candi dengan Roro Jonggrang yang katanya ada di dalamnya ini sebenarnya cerita beneran atau cerita yang dikarang-karang. Bandung Bondowoso ini
alamatnya ada di Jawa Barat atau di Jawa Timur, karena Bandung itu di Jawa Barat, Bondowoso di Jawa Timur misalnya begitu. Kan nggak terlalu jelas, tapi kalau ada teks pada saat itu yang turun-temurun, rafinya jelas, apa itu siapa yang bercerita jelas, seperti di khasanah-khasanah keilmuan itu tentu semuanya menjadi bukan hanya kayak legenda atau gugon Tuhan saja. Dan ini sesuatu yang positif. Saya mengajak teman-teman manfaatkan teknologi untuk berinovasi, manfaatkan teknologi yang sangat dekat dengan kita, di mana informasi itu sebenarnya rupa melimpah untuk kita, hanya dengan kemauan, ya, mau saja itu semua sudah tersedia untuk kita. Saya kira demikian, Mbak. Terima kasih Pak Mampu untuk sharing ilmunya hari ini. Sobat Pendidikan, menarik sekali pembicaraan kita pada episode kali ini. Semoga bisa menginspirasi Sobat Pendidikan untuk terus berinovasi di bidang pendidikan. Nah, apabila Sobat Pendidikan masih memiliki pertanyaan seputar hal-hal yang tadi kita obrolin bersama, gitu, Sobat Pendidikan bisa menanyakannya di kolom komentar di bawah video ini atau bisa langsung kunjungi ULT kami. Sampai jumpa di RTL episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.